Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Saya Siti Fadiatun Nikmah, CGP Angkatan 9 Kabupaten Kota Waringin Timur dari SMA Swasta Bina Bangsa 01. Video ini adalah tentang demonstrasi kontekstual praktek segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dan karakter mereka menjadi lebih kuat. Ada 3 cara melaksanakan segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Skenario pertama dari praktek segitiga restitusi yang saya lakukan adalah saya mendapat laporan dari ibu bapak guru bahwa Friska sering terlambat masuk kelas di jam pertama karena sarapan di kantin sekolah terlebih dahulu. Friska tidak sempat membawa bekal karena takut ketinggalan bis sekolah. Saya pun memanggil Friska ke ruangan saya. Selamat pagi, Friska. Selamat pagi, Friska. Kamu tahu kenapa saya panggil ke sini? Tidak tahu. Nah, jadi ibu mendapat laporan bahwa kamu sering terlambat masuk ke kelas. Apakah itu benar? Benar, Bu. Di sini ibu bukan untuk menyalahkan Friska. Manusia memang tidak ada yang sempurna. Ibu juga waktu sekolah dulu pernah terlambat masuk ke kelas. Kamu pasti punya alasan mengapa terlambat masuk ke kelas. Bisa diceritakan, Friska? Maaf, Bu, sebelumnya saya tidak sempat sarapan di rumah, Bu, karena aku ketinggalan bis. Saya juga tidak sempat sarapan dan membawa bekal dari rumah. Jadi saya sarapan dulu di kantin karena jika saya terlambat makan atau tidak makan, saya tidak menanyakan kamu, Bu. Oh begitu. Friska masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Ingat, Bu. Keyakinan kelas apa yang bertentangan dengan tindakan Friska ini? Menjaga kedisiplinan, Bu. Betul sekali. Nah, mari kita cari solusi bersama untuk masalah ini ya. Apakah Friska punya ide atau solusi untuk hal ini? Ada, Ibu, saya akan berusaha bangun lebih awal, Bu. Saya akan memasang alarm agar bisa bangun lebih cepat, Bu. Kamu biasanya bangun jam berapa? Jam 2 pagi, Bu. Selain menggunakan alarm, apakah ada orang lain yang dapat membantu kamu untuk membangunkan kamu? Ada, Bu, ayah saya, Bu, yang biasanya membangunkan saya. Nanti saya akan minta pada ayah untuk membangunkan saya pada pukul 4 pagi, Bu. Solusi yang baik sekali. Apakah ibu membuat sarapan di rumah? Ibu saya sudah sarapan di rumah, Bu, dan jika saya bisa bangun lebih awal, saya bisa membantu Ibu membuat sarapan dan bisa sarapan di rumah. Kalau begitu sudah ada solusi ya untuk masalah kamu ini. Nah, semoga besok bisa lebih disiplin lagi dan tidak terlambat lagi ya. Baik, Bu. Oke, saya kira cukup untuk Friska. Terima kasih dan silakan kembali ke kelas lagi untuk mengikuti pelajaran. Baik, Bu, terima kasih. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Skenario kedua praktek segitiga restitusi yang saya lakukan adalah saya sedang mengikuti lokakarya sehingga tidak masuk ke kelas 10D. Saya memberikan tugas menonton video matematika di Edpuzzle. Setelah saya cek di aplikasi Edpuzzle, ternyata Aditya belum mengakses dan menonton video matematika tersebut, sehingga saya memanggil Aditya ke ruangan saya. Selamat pagi, Adit. Adit tahu kenapa saya panggil ke sini? Mungkin karena saya tidak membaca tugas matematika. Ya, betul. Kemarin Adit masuk kelas kan ya? Iya, saya masuk, Bu. Dan aku karena kemarin tidak menonton video matematika di Edpuzzle karena saya tadi dulu jadi pelajaran minggu. Setiap orang pasti pernah memiliki kesalahan dan kamu pasti punya alasan untuk itu. Coba ceritakan kenapa sampai tertidur di kelas. Kemarin malam saya merepet, Bu. Jadi saya tidak langsung mengantuk. Sampai jam berapa mainnya? Jam 3, Bu. Apakah kamu tidur setelahnya? Iya, Bu. Saya langsung tidur, tapi cuma sebentar. Setelah itu ibu saya membangunkan saya karena sudah subuh. Sampai di sekolah saya masih merasa mengantuk. Adit masih ingat tentang keyakinan kelas kita? Masih, Bu. Ada tentang kedisiplinan dan mandiri. Kamu punya solusi untuk masalah kamu ini? Saya tidak akan main mepet lagi sampai malam, Bu. Dan saya minta waktu untuk bisa mengerjakan tugas dari Ibu setelah sholat. Baik, saya akan memberikan waktu untuk kamu setelah pulang dari sekolah ini dan bisa mengerjakannya di rumah ya. Coba. Oke, baik, saya rasa cukup begitu aja solusi yang baik dan kamu bisa kembali ke kelas. Terima kasih.
Sekarang kita dengarkan tanggapan murid tentang praktek segitiga restitusi yang saya lakukan. Menurut saya, penanganan dari Bu Syifa itu terasa nyaman dan membuat orang yang berbuat salah itu bisa berintrospeksi diri atau belajar dari kesalahan, bahwa kesalahan tidak harus diselesaikan dalam hukuman, bisa juga diberi nasihat ataupun diberi masukan, biar membuat si pembuat masalah ini tidak mengulangi dan bisa belajar dari kesalahan tersebut. Saat saya melakukan kesalahan atau melanggar aturan dan ditangani dengan cara yang sama seperti yang dilakukan oleh Bu Syifa tadi, saya merasa itu lebih baik dan saya tidak merasa takut sama sekali atau tertekan, dan saya juga dapat belajar dari kesalahan. Demikianlah 2 buah skenario tentang praktek segitiga restitusi yang dapat saya lakukan. Terima kasih dan salam bahagia.